what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Om Swastiastu, Salam Harmoni. Kami dari kelompok 6, kami akan menampilkan video dengan judul materi Kebutuhan Negara. Jadi untuk itu kalian tonton videonya bareng-bareng ya. Let's go. Ada yang tahu nggak sih apa yang kebutuhan negara? Jadi, kebutuhan negara adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidup berdasarkan kebutuhan, tempat kelahiran dan sebagainya. Yang menilai kewajiban dan hak kami sebagai warga negara di negara tersebut. Macam-macam kebutuhan warga negara yang pertama, harga diri sebagai warga masyarakat. Yang kedua, prestasi diri. Yang ketiga, kebebasan berorganisasi. Yang keempat, ada kemerdekaan melalui pendapat. Yang kelima, ada persamaan kehidupan warga negara. Yang keenam yaitu hidup aman dan damai. Nah, itulah macam-macam kebutuhan warga negara alias 5 ini. Harga diri merupakan hal yang paling penting untuk dijaga karena harga diri merupakan kunci dasar. Menjaga harga diri harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan bersama. Cara menjaga harga diri dari keluarga yaitu menghormati orang tua dan menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya, cara menjaga harga diri dalam masyarakat yaitu bergaul dan berteman dengan siapa dan menjadi ikut serta menjaga keamanan lingkungan. Kemudian yang terakhir, cara menjaga harga diri yaitu mengutamakan kepentingan bersama, mematuhi peraturan berlaku, dan ikut serta dalam pembelaan negara. Materi yang kedua yaitu mengenai prestasi diri. Prestasi diri adalah kemampuan hasil belajar seseorang. Prestasi diri ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membahagiakan kedua orang tua, yang kedua memotivasi diri dan orang lain, dan yang ketiga yaitu mencapai cita-cita. Prestasi diri bertujuan untuk mengukur hasil belajar seseorang. Prestasi diri memiliki beberapa macam. Yang pertama, prestasi belajar. Yang kedua, prestasi seni. Yang ketiga, prestasi olahraga. Dan yang keempat yaitu prestasi kerja. Adapun faktor yang mempengaruhi prestasi itu yang pertama, faktor internal yang meliputi kemauan, minat, dan bakat. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi faktor sekolah, faktor lingkungan, dan faktor keluarga. Materi yang ketiga yaitu kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi adalah kemerdekaan atau hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan kewenangan. Kebebasan berorganisasi diatur pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan serikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tujuan organisasi yang pertama yaitu mencapai atau merealisasikan keinginan bersama dan berorganisasi. Yang kedua yaitu mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Yang ketiga mengatasi keterbatasan. Adapun ciri-ciri organisasi yang baik adalah yang pertama memiliki tujuan yang jelas dan nyata, yang kedua pembagian kerja yang jelas, yang ketiga pembagian tugas sesuai dengan kemampuan. Baik, hari ini kita akan mulai rapat. Pengertiannya, rapat
apa adanya rapat kalau kita tidak boleh mengeluarkan pendapat. Apa tahu di Indonesia ada yang namanya kemerdekaan mengeluarkan pendapat? Tahu apa itu artinya kemerdekaan mengeluarkan pendapat? Jadi, kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 28E ayat 3, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum, bisa juga dalam bentuk tulisan dan aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Adapun macam-macam kebebasan mengeluarkan pendapat yaitu 1. Demonstrasi atau unjuk rasa. Yang kedua ada pawai, yang keempat ada rapat umum, yang keempat ada mimbar bebas. Selain macam-macam kebebasan mengeluarkan pendapat, ada pun landasan hukum mengeluarkan pendapat yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Adapun salah satu tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya adalah persamaan kedudukan warga negara yang dimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Yang membedakan antara warga negara yang satu dengan negara yang lain adalah posisi atau jabatannya di masyarakat. Kedudukan semua warga negara sama, termasuk dalam hal mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Adapun upaya untuk mewujudkan persamaan kedudukan warga negara, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan persamaan kedudukan warga negara. Antara lain, yang pertama ada pemahaman dan kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya. Yang kedua ada penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga ada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat penyebarluasan informasi dan edukasi tentang hak asasi manusia. Dengan upaya-upaya tersebut dapat diharapkan persamaan kedudukannya warga negara dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, materi yang terakhir yaitu hidup aman dan damai. Kehidupan aman dan damai merupakan impian semua orang. Kehidupan aman dan damai ditandai dengan terciptanya suasana yang tertib, ketenangan, dan ketentraman. Kehidupan aman dan damai penting untuk diwujudkan karena merupakan prasyarat bagi terciptanya kesejahteraan